Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Hadiat Ridho, NIM 420192790. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari tugas besar yang telah saya selesaikan, yaitu tugas besar mata kuliah Perancangan Ruang Luar Arsitektur yang diajukan sebagai ujian akhir semester pada mata kuliah Perancangan Ruang Luar 1. Yang pertama-tama, kenapa kita harus mengetahui dan mempelajari tentang perancangan ruang luar? Karena perancangan ruang luar itu sangat berpengaruh pada ekspresi manusia untuk menilai suatu bangunan tersebut. Kita ambil contoh tempat parkir. Ketika seseorang atau manusia ingin menikmati suatu bangunan dan mendatangi sebuah bangunan menggunakan kendaraan, yang pertama dicari adalah tempat parkir. Nah, apabila tempat parkirnya teratur, itu pasti akan memberikan kesan yang mudah untuk seseorang mengunjungi dan menikmati bangunan tersebut. Dan apabila parkiran tersebut semraut atau tidak ada aturannya, maka itu akan memberikan kesan yang kumuh dan tidak kurang mendidik. Maka dari itu, kita sangat penting, terkhususnya para arsitek atau desain, untuk mempelajari dan mengetahui tentang perancangan ruang luar guna kenyamanan serta keamanan dari bangunan tersebut maupun dari kita semua. Yang pertama, ini adalah site plan. Ini adalah site plan kita, yaitu site plan tentang PRL, yang mana kita memiliki ruang parkir dua. Ada ruang parkir yang di luar dan ada yang ruang parkirnya di dalam. Untuk ruang parkir di dalam itu terletak di lantai 1. Jadi di lantai 1 itu kita tidak semuanya menempatkan ruang pada lantai 1, namun kita bagi dengan ruang parkir lainnya. Dan yang ini ada di ada parkiran di bagian outdoor. Kemudian untuk jalur akses masuk kita dibedakan menjadi atau kita pisah. Jadi tidak jadi satu jalur untuk keluar dan masuk akses ke tapak tersebut. Kemudian di sekeliling tapak kita juga dihiasi oleh beberapa pohon dan beberapa vegetasi. Kemudian di depan parkiran outdoor yang berada tepat di depan bangunan itu ada ruang terbuka hijau yang kita hiasi dengan rumput, kemudian beberapa vegetasi lainnya. Nah, ini contoh detail perkerasan atau detail ruang luarnya, tempat mobil parkir di mana. Kemudian ini ada selokan yang kita tutup. Terus ada vegetasi di jalur pedestrian. Nah, kenapa kita penting jalur pedestrian? Karena itu sangat penting untuk pejalan kaki. Karena memisahkan antara kendaraan dengan pejalan kaki. Kemudian di samping pedestrian ada pagar. Terus lanjut, yang ini adalah pagar yang mengelilingi tapak kita. Nah, di sini adalah rencana pagar seperti ini. Ini dihiasi, yang di bawahnya ini adalah batu alam dengan jarak masing-masing antar pagar. Tiang pagarnya itu adalah 4 meter, kemudian dihiasi seperti ini. Terus yang ini adalah detail. Ini adalah detail pagar. Nah, di detail pagar ini kita menggunakan cor beton. Nah, namun di dalam beton tersebut kita tetap menggunakan besi sebagai penopang agar tidak mudah runtuh dan tidak mudah jatuh. Dan di atas ini ada untuk penerangan, yaitu lampu di atas tiang pagarnya. Kemudian ini adalah rencana titik lampu atau rencana titik penerangan. Seperti dilihat di sini. Nah, itu ruang lampunya kita mengelilingi semua tapak. Nah, mengelilingi semua tapak ini dengan jarak 4 meter sesuai dengan tiang
eh, tiang pagar yang tadi kita sebut 4 meter. Kemudian ini adalah detail dari penerangan. Nah, di dalam cor beton tersebut sebenarnya kita ada jalur listrik untuk penerangan atau pipa listrik yang kita bungkus menggunakan pipa listrik khusus, yaitu berukuran 5/8. Kemudian disambungkan dengan fitting lampu yang ada di atas dengan lampu berwarna kuning. Kemudian lanjut, ini adalah contoh rencana parkiran atau model parkiran bagian depan, tepat di depan bangunan. Nah, di sini ada beberapa vegetasi yang sebagai dan membantu untuk meneduhkan kendaraan. Kalau di parkiran indoor kan kita sudah tidak perlu menggunakan vegetasi untuk membantu agar kendaraan tidak terkena panas atau hujan yang banyak gitu kan. Namun di sini kita menggunakan vegetasi, yaitu palem, untuk sebagai pelindung dari panas dari kendaraan. Namun palemnya kita juga jarak beberapa meter karena daun palem yang tua itu dapat membahayakan kendaraan juga apabila jatuh dari tempatnya. Nah, ini adalah rencana plumbing, di mana kita ada bak bersih, bak air yang ditampung, kemudian meteran PDAM itu tepat di dalam, kemudian ada septic tank, ada sumber resapan, water treatment, pompa air ke atas, PVC 2 in yang untuk menuju ke atas, kemudian ada got drainase. Nah, ini contoh dari potongan untuk sistem plumbing, dari mana sumber air masuk melalui PDAM menggunakan pipa sebesar 3 in, kemudian masuk ke dalam bak air yang ditampung, kemudian ada pompa air ke atas karena kita penampungan untuk sistem air kita adalah dari atas kita tampung, kemudian kita aliri menggunakan radiasi ke masing-masing ruang yang membutuhkan air. Kemudian untuk air keluarnya itu akan mengaliri menggunakan pipa, kemudian keluar untuk bagian bawah, di bagian bawah itu langsung masuk ke bak kontrol. Habis masuk ke bak kontrol, diproses, kemudian masuk ke sumur resapan. Nah, di sumur resapan setelah itu kita masuk ke water treatment untuk diolah kembali agar airnya tidak mencemarkan, contohnya bau, kemudian warna yang tidak sedap, bau yang tidak sedap, untuk dialiri terus menuju ke got drainase. Nah, ini adalah contoh dari 3 dimensinya untuk bagian parkiran yang sangat luas. Nah, ini dia contohnya. Dalam konsep perancangan ruang luar saya ini, karena bangunannya adalah office atau rental office, kantor sewa, itu kita tidak terlalu banyak menggunakan konsep yang seperti mall, yang memang sebagian orang menggunakan untuk rekreasi, shopping dan lain sebagainya. Nah, di sini kita konsepnya hanya formal, yaitu bagaimana menciptakan suatu rancangan luar itu untuk keformalitasan. Karena fungsi bangunan tersebut adalah untuk kantor yang penuh dengan keformalan. Jadi di sini tidak terlalu tampak terlalu megah atau terlalu banyak model seperti di mall dan taman taman lainnya. Karena kita juga memikirkan tentang perawatan. Karena semakin banyak model untuk sebuah perancangan ruang luar, itu juga sangat banyak membutuhkan tenaga, biaya untuk servisnya. Oleh karena itu, kita juga memikirkan hal itu. Jadi konsep dari perancangan luar saya itu tidak terlalu banyak model, namun cukup dengan formal dan seperti pada umumnya.
mengingat fungsi bangunan sebagai fungsi bangunan kantor. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf, dan sekurangnya saya juga minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.